sebab temannya malah mengajaknya makan, padahal ia tengah melakukan puasa. Saat bertemu dengan sang adik, Ayana Moon terlihat tidak menggunakan hijabnya. Hai guys, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well, Yorobun, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang Ayana Moon. Aku rasa kalian udah banyak kenal ya dengan Ayana Moon. Dia ini merupakan seorang mualaf dari Korea. Dan aku yakin banyak dari kalian yang tentunya penasaran banget dengan Ayana Moon, bagaimana dia itu bisa memutuskan untuk menjadi seorang mualaf dan bagaimanakah perjalanan dia menjadi seorang mualaf sampai sekarang ini, apakah perjalanan dengan lancar atau bahkan dia itu menghadapi rintangan yang banyak. Kalian penasaran nggak gimana cerita selengkapnya? Ya udah, kalau kalian penasaran langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk perkenalan dulu deh, introduction dulu ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ayana Moon aka Ayana Jihye Moon itu lahir pada tanggal 28 Desember di tahun 1995. Dia ini merupakan selebgram dan juga model berkebangsaan Korea Selatan. Namanya itu mulai dikenal setelah ia itu memutuskan menjadi mualaf. Dan Ayana sendiri memutuskan untuk masuk ke Islam dikarenakan dia juga lumayan tertarik nih pada Timur Tengah. Diketahui bahwa Ayana adalah anak sekaligus cucu perempuan pertama dari keluarga besarnya. Ia dilahirkan di Korea Selatan dengan nama Jihye. Jihye sendiri diketahui merupakan nama pemberian kedua orang tuanya. Ayah Ayana diketahui berasal dari keluarga dengan pandangan politik yang bersifat konservatif, sedangkan ibunya itu lebih kayak liberal gitu. Ayana ini punya wajah yang sangat mirip banget nih dengan ayahnya, dimana kedua matanya itu besar, yang mana untuk mata besar itu kan tidak lazim ya di Korea, yang umumnya memiliki mata kecil. Nah, hal inilah yang memudahkan Ayana ditemukan ketika ia itu terpisah dengan kedua orang tuanya di saat mengunjungi Pasar Moran. Pasar Moran ini adalah pasar tradisional di Korea Selatan yang mana dulu itu sangat terkenal banget pada era di tahun 90-an dan hanya buka pada tanggal 4, 9, 14, 19, 24 dan di tanggal 29 setiap bulannya. Dan mari kita bahas tentang beberapa fakta menarik dari seorang Ayana. Fakta yang pertama, sebelum menjadi mualaf, Ayana juga hampir sama dengan kebanyakan orang yang luar, yang mana mereka juga kebanyakan tidak suka Islam. Dahulu dia berpikir mengapa ada sebuah agama atau ajaran yang mendidik untuk menjadi teroris. Terutama dahulu mulai tahun 2002 itu kan mulai gencar yang namanya Islamofobia. Akan tetapi semua itu berubah di saat Ayana ini mulai perlahan membaca mengenai sejarah Islam. Lambat laun dirinya juga semakin tertarik dengan agama yang murni dan juga menyejukkan hati ini. Dia pun pada akhirnya berencana untuk masuk ke dalam agama Islam. Pamannya itu turut berperan serta nih saat Ayana itu akan memutuskan menjadi seorang muslimah. Ia diketahui belajar mengenai Islam pada pamannya tersebut, yang mana untuk sang paman terlebih dahulu memeluk agama Islam. Fakta yang kedua, di tahun 2012 Ayana ini mulai memeluk agama Islam. Hal ini sudah tentu mendapatkan pertentangan dalam keluarganya, terutama sang ibu. Sampai-sampai sang ibu mengatakan tidak akan mengakui Ayana sebagai anak lagi. Namun, Ayana terus berusaha meyakinkan keluarganya mengenai keputusannya tersebut. Sampai sekarang, hubungan Ayana dengan keluarganya terutama sang ibu tetap harmonis kok, dan baik-baik saja. Dan sejak dirinya memeluk Islam, ia juga langsung memutuskan untuk berhijab. Keputusan yang bulat bagi Ayana, namun sulit untuk diaplikasikan. Karena pada saat itu dirinya juga masih SMA dan juga tidak boleh mengenakan hijab. Cukup berat sebenarnya bagi Ayana, namun dia tetap yakin terhadap keyakinannya tersebut. Fakta yang berikutnya, untuk Ayana ternyata sempat banget nih dikhawatirkan mengalami kehidupan yang sulit ke depannya setelah dia itu memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf. Namun ternyata tidak demikian. Hidup Ayana saat ini justru lebih baik, lebih damai dan juga menyenangkan. Untuk Ayana juga ternyata sempat menetap di Malaysia dan juga berkuliah di negeri jiran itu. Dan kini dirinya menjadi model untuk beberapa produk kecantikan di Indonesia. Fakta yang berikutnya, ternyata untuk Ayana ini juga merupakan seorang K-popers. Ayana diketahui juga mengidolai seorang idol dari grup ternama EXO yaitu Chen. Menurutnya, idol tersebut sangat tampan dan juga memiliki suara yang sangat menakjubkan. Ya, benar banget. Suara dari Chen emang sebagus itu sih. Kita yang dengerinnya lagu-lagu dari Chen itu pasti akan merasa tenang dan juga damai. Entah kenapa, suaranya itu kayak mengobati banget. Dan guys, apakah kalian tahu bahwa Ayana ini juga pernah disebutkan ya, atau ada rumor yang menyebutkan bahwa Ayana ini dulunya adalah mantan idol sebuah girl group K-pop. Tapi untuk Ayana itu sudah membantah tentang rumor itu. Adapun untuk Ayana memang sempat membenarkan bahwa untuk idol yang dimaksudkan itu memang mirip banget dengan dirinya. Namun Ayana menjelaskan bahwa dirinya itu tidak pernah menjadi seorang idol.
Fakta yang berikutnya, ternyata ya teman-teman, untuk Ayana ini juga seorang fans sepak bola. Tahu nggak klub favoritnya itu apa? Klub favoritnya adalah Barcelona. By the way, ada yang sama nggak sih dengan Ayana? Langsung saja ya komen di kolom komentar. Dan untuk masalah kecantikan dari seorang Ayana, kalian semua pasti udah pada tahu dong bahwa untuk di zaman sekarang banyak banget dari orang-orang terutama di Korea yang melakukan operasi plastik. Dan mungkin ada dari kalian yang juga berpendapat bahwa oh, Ayana cantik banget ya. Dan kalian juga mungkin bertanya-tanya apakah Ayana ini juga menjalani operasi plastik atau tidak. Nah teman-teman, untuk Ayana itu sudah menegaskan bahwa dirinya itu tidak pernah melakukan yang namanya operasi plastik. Jadi untuk kecantikan dari Ayana sekarang ya itu memang dari lahir teman-teman. Dan menjadi pemeluk agama Islam tentu ya emang sudah sangat umum mengikuti ibadah dan juga memperdalam agama, mulai dari sholat sampai puasa. Berbicara tentang puasa, kalian tahu nggak untuk Ayana itu ternyata pernah loh tidak mampu melakukan puasa secara penuh di awal-awal dirinya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Hal itu dikarenakan dirinya kelelahan dikarenakan harus belajar dengan keras. Alhasil, yaitu hanya bisa melakukan puasa selama 2 minggu saja. Dikutip dari YouTube-nya Ayana Moon, dia mengatakan, jadi waktu itu ada jadwal, jadi aku tidak bisa berpuasa. Aku puasa tapi 2 minggu saja. Setelah 2 minggu, aku nggak bisa karena aku harus belajar. Aku juga pergi sekolah pagi dan belajar sampai malam. Jadi capek banget. Aku harus minum dan juga harus makan. Dan tidak hanya menahan godaan kelelahan saja, Ayana Moon juga mengaku harus menahan godaan dari temannya sendiri, sebab temannya malah mengajaknya makan, padahal ia tengah melakukan puasa. Adapun untuk Ayana Moon menceritakan lebih lanjut, waktu itu teman-teman aku selalu bilang, Ayana mau makan nggak? Ayana mau minum nggak? Gitu, jahat banget kan? By the way, mana nih yang punya pengalaman sama kayak Ayana, yang mana di saat kalian berpuasa, teman kalian ada yang godain kalian nih untuk batalin puasa kalian, atau ada yang godain kalian untuk makan dan juga minum bareng? Say hi dulu dong dan juga komen di kolom komentar mana dari kalian yang punya pengalaman yang sama. Oke, kalau Mimin secara pribadi pernah tuh ada teman yang ngajakin kayak gitu juga sama teman-teman. Tapi tergantung iman juga ya, kalau kuat pasti ditahan dong. Dan sebelumnya, Ayana juga membagikan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan di saat dirinya sudah genap 10 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang mu'alaf. Pada awalnya, Ayana mengaku tidak berniat merayakan hari spesial itu. Namun, sahabatnya mengatakan bahwa ini kan momen yang spesial ya, jadi harus diperingati dong. Ayana kemudian bercerita bahwa selama 10 tahun ia telah melewati banyak hal. Ayana tak memungkiri bahwa ia lebih banyak mengalami kesulitan jika dibandingkan dengan kebahagiaan. Meski demikian, ia juga bersyukur melewati itu semua. Ayana memaknai momen 10 tahun itu sebagai masa ketika ia menjadi seorang penganut agama Islam yang sepenuhnya. Masa-masa pahit yang dirasakan Ayana adalah ketika ia berseteru dengan keluarganya sendiri. Usai memeluk Islam, hubungannya dengan orang tua menjadi cukup tegang. Ia juga mengalami sejumlah cobaan lainnya. Meskipun harus menjalani masa-masa sulit terlebih dahulu nih, Ayana juga memaknai hal tersebut sebagai perjalanan menemukan kedamaian. Ia juga tetap mempertahankan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada suatu titik, Ayana juga berpikir bahwa Sang Pencipta sengaja menempatkannya dalam kesulitan. Hal itu supaya ia dapat tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat. Tak mudah, Ayana juga mengaku sempat merasa lelah, baik itu lelah secara fisik dan juga secara mental. Selain menghadapi konflik dengan keluarga, ia juga bertahan melawan kesendirian. Keinginannya yang kuat untuk mempelajari Islam membuat Ayana Moon memutuskan untuk terbang ke Malaysia. Hal ini dikarenakan ia tidak bisa mempelajari agama Islam lebih dalam di Korea Selatan. Hanya saja pada kala itu Ayana benar-benar sendiri. Tidak ada yang membantu ataupun mendukung keputusannya. Ia juga tidak punya cukup uang untuk hidup di Malaysia. Meskipun dirinya merasakan lelah secara fisik dan juga mental, namun Ayana mengaku bahwa ia bisa lebih memahami diri sendiri dan menjadi lebih kuat dengan melewati masa-masa itu. 10 tahun terakhir merupakan perjalanan spiritual yang indah, namun juga sulit bagi seorang Ayana Moon. Ia juga tidak henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan memberikan anugerah tersebut. Ayana juga tidak lupa menuliskan harapannya di 10 tahun ke depan. Ia berharap agar 1 dekade berikutnya dapat menjadi perjalanan yang berpengaruh. Ayana juga berharap menjadi inspirasi yang baik bagi orang-orang yang pernah menghadapi kesulitan yang sama seperti dirinya. Di sisi lain, Ayana itu sempat membuat heboh dikarenakan tampil tidak menggunakan hijab. Penampilan itu juga terungkap dari foto di saat Ayana mengantarkan Aidin Moon, sang adik, menjalani wajib militer di Korea Selatan. Saat bertemu dengan sang adik, Ayana Moon terlihat tidak menggunakan hijabnya. Ia juga mengenakan hoodie dari jaketnya dan juga topi untuk menutupi bagian kepala. Unggahan dari Ayana ini pun langsung membuat warganet penasaran lantaran tampil menggunakan hijab. Oleh sebab itulah, unggahan tersebut pun dibanjiri komentar warganet yang mempertanyakan hal tersebut.
Sadar unggahannya menjadi sorotan warganet, Ayana pun langsung memberikan klarifikasi. Dan coba yuk kita baca seperti apa klarifikasi dari seorang Ayana Moon. Saya mencoba membaca komen-komen dari kalian semua. Mungkin nanti ada kesempatan buatku untuk cerita tentang situasi di Korea Selatan saat ini. By the way, saya juga tetap ingin bilang bahwa kurang tepat untuk membandingkan situasi orang asing yang muslim di Korea dengan orang muslim lokal dikarenakan memang kondisi kami yang hadapi berbeda juga. Tapi saya juga mencoba paham untuk komen-komen dari kalian di Instagram saya. Meskipun untuk komen yang negatif karena tidak semua orang bisa paham sepenuhnya situasi yang kami hadapi. Terima kasih untuk support dan juga sayang, dan bahkan untuk komen negatifnya saya akan terus belajar dan juga melakukan yang terbaik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk Ayana yang memakai hoodie di sana itu memang dikarenakan kondisi yang ada di Korea, dan kita juga tidak bisa membandingkan di saat orang lokal yang memakai hijab dan di saat orang non lokal memakai hijab di negara tersebut gitu teman-teman. Ya apapun itu, selama Ayana Moon juga masih berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, ya kita sebagai netizen di sini hanya bisa support dan juga terus mendukung apa yang dilakukan oleh Ayana Moon selama itu kegiatannya baik dan juga positif. Ya enggak sih teman-teman? Dan bagaimanakah pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana cerita dari Ayana Moon? Nanti langsung saja sampaikan perasaan kalian di kolom komentar. Well Yorobun, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, so aku akan mengucapkan goodbye. Kita ketemu lagi di video berikutnya hanya di channel YouTube Yusril Kim pastinya. See you next time, dan juga thank you so much ya buat yang sudah menonton. Goodbye, bye bye.